Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Karim, Matkul Sosiologi. Insyaallah ke depannya kita akan lebih tuntas untuk membahas mengenai sosiologi, utamanya dampak negatif daripada perubahan sosial. Jauh sebelumnya kita misalnya menguraikan ini, kita akan melihat bagaimana misalnya hal yang lebih substansial untuk mengubah nilai-nilai daripada perubahan sosial tersebut. Generasi smart, generasi hebat. Tak lupa kita selalu mengucapkan salam Smart School, berkarakter cerdas. Sebelum kita menguraikan lebih jauh mengenai apa yang ingin kita ulas pada hari ini, hal yang paling esensial yang kita ingin lihat adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tentu anak-anakku sudah paham kemarin bagaimana hal yang lebih substansial mengenai dampak positif daripada perubahan sosial itu sendiri. Sebelum kita misalnya menguraikan, kita akan merefleksi dulu apa yang misalnya harus kita lihat mengenai dampak positif daripada perubahan sosial. Ini sudah diuraikan oleh rekan saya. Tapi harus misalnya kita lihat bagaimana dampak positif perubahan sosial, kita harus melihatnya dan menilik lebih jauh. Bagaimana nilai perkembangan bidang teknologi. Apa yang misalnya bisa kita usik dari hal tersebut? Apa yang kita bisa urai dari perkembangan di bidang teknologi? Tentu negara yang hebat dan maju tidak lepas dari kontribusi teknologi yang lebih maju dan lebih tinggi. High teknologi akan memberikan ruang-ruang lingkup, akan memberikan akses-akses tercepat dalam kehidupan kita. Bagaimana terciptanya tenaga kerja profesional? Tenaga kerja profesional ini akan memberikan ruang bahwa semakin profesional seseorang, maka semakin efektivitas dan efektivitas akan meningkat dengan baik. Bapak tidak akan menguraikan lebih lanjut lagi mengenai dampak positifnya. Tapi yang perlu kita misalnya kaji hari ini adalah bagaimana dampak negatif daripada perubahan sosial itu sendiri. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana gambar-gambar yang akan merefleksikan kita, yang akan memberikan kita menerawang apa-apa sebenarnya dampak perubahan sosial itu terutamanya dalam segi negatifnya. Yang di belakang ini adalah apa yang kita lihat. Yang kita lihat di situ bagaimana Papua merdeka dengan konsepnya OPM. Orang yang suka sering nongkrong di McDonald pasti tahu ini apa. Orang yang sering dugem atau biasa kita lihat bagaimana selebriti dengan hedonnya mempertontonkan nilai-nilai dugemnya, asik-asiknya kita lihat. Yang keempat, nilai polusi. Industri sangat memberikan kontribusi seperti apa. Ada polusi di balik itu. Nah, ini wajah potret kehidupan kita terkadang. Ada nilai kontras yang sangat terjadi dalam kehidupan kita. Yang keenam itu apa kira-kira? Betul, biasanya kriminal itu akan meningkat. Ini biasanya. Ini yang baru-baru ngetren.
bagaimana misalnya seorang selebritis pergi ke ruang sidang dengan aksesoris pakaian yang seperti ini. Apa yang misalnya terbayang di pemikiran kita anak-anak hebatku? Network. Ingat, bangsa kita ini adalah salah satu penyumbang populasi terbesar di dunia. Dan tidak bisa kita pungkiri, tingkat pengangguran pun akan mengekor di belakangnya. Yang next berikutnya, apa yang dilihat di gambar 9? Oh, euforianya seseorang. Ada nilai pro dan kontra dalam kehidupannya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari beberapa gambar yang sudah ditampilkan tersebut? Sudah menerawang, sudah melihat, sebelumnya kita refleksi. Perubahan sosial dalam tataran yang lebih konkretnya menurut Selo Sumarjan adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Dalam sistem sosial pun ini termasuk tataran nilai dan sikap. Bagaimana pola perilaku yang terhegemoni, bagaimana pola perilaku yang terkontaminasi dalam ruang kehidupan kita, itu akan membawa nilai-nilai sikap. Akumulasi dari misalnya perilaku-perilaku tersebut, akhirnya melahirkan suatu pola perilaku yang lebih konkret lagi yang disebutkan tadi. Berangkat dari situ kalau kita lihat potretnya, seperti apa? Orang sekarang tidak sungkan lagi mempertontonkan kemesraan. Di luar daripada koridor sudah menikah. Bagaimana selebriti kita, bagaimana misalnya rata-rata orang idol kita mempertontonkan hal-hal tersebut seakan-akan menjadi barang lumrah. Hal yang lumrah. Ini yang dikhawatirkan oleh Selo Sumarjan. Yang dikatakan bahwa akan melahirkan suatu pola perilaku dalam suatu masyarakat. Pola perilaku ini tentunya akan merumus, akan menjadi suatu sikap yang secara teratur akan melahirkan suatu bentuk behavior, bentuk attitude-nya seseorang, bentuk tingkah lakunya seseorang. Ingat, perubahan sosial itu bagaikan dua mata sisi, dampak negatifnya dan dampak positifnya. Sudah kita ulas jauh sebelumnya, rekan saya sudah jauh sebelumnya menguraikan dampak positifnya daripada perubahan tersebut. Tapi tidak kalah elegannya lagi, tidak kalah lebih menariknya lagi kalau kita misalnya melihat perubahan itu dalam sisi negatif. Apa-apa sisi misalnya mata uang, kayak ibarat mata uang, ada dua sisi yang harus tidak bisa kita uraikan secara terpisah. Artinya bahwa perubahan sosial itu tidak hanya kita lihat berdasarkan aspek positifnya, tetapi aspek negatif ini akan menjadi langkah antisipasi kita untuk menghadapi suatu realitas di kemudian hari. Kita akan membahas lebih tuntas lagi mengenai ini. Tetap semangat anak-anakku ya. Dan tetap smart ke depannya. Apa dampak daripada negatif perubahan sosial? Poin pertama adalah disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial ini tentunya adalah ada pemisah-pemisahan. Ada hal-hal yang kecil yang terbentuk dalam suatu masyarakat karena ketidaksesuaian. Ada hal yang tidak harmonis. Lahirnya suatu kelompok-kelompok. Apakah kelompok kalau kita lihat dalam gambar tersebut adalah banyak kaum-kaum LGBT sekarang sudah berkeliaran di mana-mana. Mereka menganggap dirinya bahwa hal tersebut tidak masalah. Tapi tataran tersebut ternyata kalau kita runut sebagai bangsa yang berwajah Pancasila, sebagai bangsa yang beretika, sebagai bangsa yang memegang teguh nilai dan adat istiadat, tentunya hal tersebut sangat bertentangan. Karena nilai Pancasila kita kan yang mengatakan bahwa berketuhanan yang Maha Esa. Gambar tersebut tentunya kalau misalnya ditilik dari segi kelompok-kelompok tertentu akan mengatakan why not problem. Tetapi masalahnya adalah masyarakat kita yang kurang lebih dilihat dari misalnya entitasnya, populasinya sangat banyak, itu akan menjadi suatu hambatan yang terbesar. Apalagi berideologi, beragama, rata-rata beragama Islam. Yang kedua, hal tersebut tidak bisa terpisahkan karena persoalan entitasnya. Bagaimana antara misalnya ketimpangan antara masyarakat yang ada di sekitaran misalnya perumahan-perumahan elit. Itu tentunya akan menyebabkan suatu kecemburuan. Ada disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial ini tentunya akan berefek lebih lanjut lagi kepada lahirnya suatu masalah-masalah tertentu. Itu yang dikatakan.
Disintegrasi sosial biasanya akan melahirkan adanya evolusi kesenjangan. Apa evolusi kesenjangan? Anak-anak hebatku. Evolusi kesenjangan ini tentunya akan bila dilihat secara lebih jauh. Bila dilihat secara lebih jauh, maka kita akan menggarisbawahi bahwa hal ini akan lebih dilihat sebagai suatu bentuk yang terjadi seperti gambar. Apa yang terjadi? Ada suatu pola yang sangat gap, yang sangat dalam. Ada gap antara si miskin dan si kaya. Ada gap dengan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan karena persoalan kebijakan, persoalan apapun. Ada perbedaan-perbedaan kepentingan yang mengalir di dalamnya. Disintegrasi ini terjadi karena adanya evolusi kesenjangan. Ingat, evolusi kesenjangan tersebut melahirkan jarak yang sangat dangkal, jarak yang sangat luas antara masing-masing suatu kelompok atau masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya hal yang berubah dalam suatu tatanan masyarakat. Seperti yang dikatakan Selo Sumarjan, bahwa misalnya perubahan sosial itu ada tataran-tataran nilai, ada tataran-tataran norma yang terjadi dalam suatu masyarakat tersebut. Tataran-tataran tersebut berakar dari mana? Berakar dari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi tadi. Apa impact yang terbesar dari hal tersebut? Impact-nya adalah terjadinya perpecahan dalam suatu masyarakat. Perpecahan terjadi dalam suatu masyarakat. Konflik akan muncul antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Hal tersebut akan memicu suatu misalnya hal yang lebih kompleks lagi, permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks lagi dalam suatu masyarakat kita. Kembali ke misalnya tataran yang lebih jauh. Kalau kita lihat apa dari gambar tersebut, terpikirkan bagaimana konflik 98, bagaimana kerusuhan antara masyarakat pribumi dengan kontes katanya masyarakat Cina, Tionghoa. Itu terjadi tragedi 98. Kerusuhan itu merambah kepada suatu masyarakat, terjadinya disintegrasi, terjadinya perpecahan antara masyarakat yang beretnis Tionghoa tersebut dengan konotasi masyarakat katanya pribumi. Yang kedua adalah seperti yang digambarkan tadi, bagaimana nilai kontrasnya kehidupan kemiskinan di masyarakat kota. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak di masyarakat, di kehidupan kita ini, di kota, orang tinggal di bawah kolong jembatan, sedangkan di sampingnya itu kantor-kantor besar. Elit seperti apa? Ada kesenjangan yang sangat besar. Jarak-jarak itu yang sangat memberikan ruang untuk terjadinya kesenjangan. Yang kedua, terjadinya pergolakan daerah. Ingat, pergolakan daerah muncul karena apa? Karena adanya ketidakseimbangan. Ada ketidakseimbangan, ada paham-paham yang tidak sesuai dalam satu daerah. Misalnya bagaimana terjadinya hal yang lebih substansial, konflik antara misalnya PKI kemarin. Ada hal yang lebih dilihat bagaimana hal tersebut muncul karena apa? Karena adanya tendensi. Ada yang paling mendasar, mereka ingin menganggap bahwa suatu kelompoknya ini adalah kelompok yang lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya. Akhirnya apa? Terjadinya pergolakan dalam suatu daerah ini akan menyebabkan sesuatu hal karena lebih melihat kepada rujukan perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Indonesia sebagai negara kepulauan tidak bisa kita pungkiri 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia ini akan berbeda karakter masing-masing. Berbeda secara agama, berbeda secara ras. Suku bangsa di Indonesia ini kurang lebih 13 ribuan. Untuk tataran Sulawesi Selatan saja, untuk tataran Sulawesi kurang lebih 300-an. Bayangkan saja, dalam satu rumah, dalam keluarga saja 5 orang, pasti berbeda-beda pola pemikirannya. Apalagi dengan wajah Indonesia yang 17.000 kepulauan ini, itu yang akan kita lihat seperti apa. Biasanya bermuara dari perbedaan agama. Konflik di Poso, bagaimana antara Islam dengan Kristen. Bagaimana konflik ras, yang sudah saya uraikan tadi, bagaimana konflik ras antara pribumi dengan kaum Tionghoa. Suku bangsa, bagaimana pergolakan di Sampit yang menelan banyak korban antara suku asli
Kalimantan dengan suku Madura, dengan konteks orang Madura. Politik kita masing-masing partai itu akan melihat bahwa mereka lebih berjuang dengan sendirinya. Mereka melihat bagaimana perjuangannya itu tidak akan dilihat berdasarkan aspek segmentasi tersendiri, bersifat parsial per kelompok saja. Tidak melibatkan bahwa misalnya seperti apa. Terjadinya pergolakan. Tidak memperhatikan tatanan hidup. Ingat, semakin tidak diperhatikan suatu masyarakat, maka masyarakat akan merasa acuh tak acuh dengan keadaan. Adanya faktor acuh tak acuh dengan keadaan tersebut, mereka akan melihat bahwa mereka dianaktirikan. Sehingga apa? Konsep dianaktirikan tersebut akan melahirkan suatu pendapat dalam satu masyarakat, lebih bagus kita membangun sendiri. Bagaimana OPM yang di Papua? Katanya, karena persoalannya mereka melihat Papua dikeruh habis seperti apa. Tetapi di luar daripada konteks itu, Papua juga wajahnya sekarang sudah luar biasa. Yang ketiga, nilai dan norma di masyarakat memiliki kekuatan untuk mengikat. Ingat, nilai dan norma dalam masyarakat ini memiliki suatu kekuatan. Semakin kuat dan eratnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat, maka akan semakin membawa suatu hal apakah bersifat positif atau negatif. Tetapi entitasnya dilihat di sini, bahwa nilai dan norma memiliki kekuatan dalam suatu masyarakat akan mengikat suatu nilai-nilai baru. Nilai-nilai yang perlu dilihat dalam segala suatu aspek kehidupannya. Kesenjangan ekonomi, ingat, krisis 97, 98, itu membawa semua double effect. Bagaimana dolar naik seperti apa? Bagaimana anjloknya misalnya kehidupan masyarakat kita? Harga di mana-mana meningkat. Apalagi dalam tataran sekarang, indikator misalnya harga akan meningkat semuanya itu dilihat dari konteks BBM. Semakin misalnya tinggi harga BBM, maka akan semakin merunut pula kepada konteks yang lainnya. Sudah saya jelaskan tadi mengenai ketimpangan sosial. Hal yang berkaitan terjadinya pergolakan dalam suatu masyarakat karena adanya ketimpangan, adanya gap, adanya misalnya jarak yang sangat jauh antara si miskin dan si kaya, adanya jarak yang antara jauh dengan antara bagaimana pendatang dengan pribumi. Ada ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan sosial tersebut akan berefek terhadap terjadinya pergolakan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, ingat, sikap konsumerisme. Tanpa kita pungkiri, realitas sekarang ini kita lebih banyak melihat titiknya berdasarkan branded. Saya kalau misalnya kurang branded, kurang pede. Kalau tidak belanja di mall, kurang pede. Kalau tidak makan di KFC, kurang pede. Kalau yang di emper-emperan itu, kalau kita posting di sosmed, kurang bagaimana. Sikap konsumerisme ini biasanya dilatari ada 3 aspek yang paling fundamental. Yang pertama adalah budaya asing. Kaplingan budaya asing yang salah tentunya akan membawa suatu pemahaman yang terjemahan yang salah pula. Bagaimana misalnya budaya K-pop dilihat berdasarkan ruang yang sangat lebih jauh lagi. Orang sekarang tidak tanggung-tanggung bergaya ala-ala Korea. Bergaya berpakaian ala-ala Korea. Bergaya dan bertindak ala-ala idolnya. Karena apa? Karena adanya budaya asing yang tidak disaring dengan baik. Nilai kebebasan, free, orang semua sekarang bebas. Bebas berpendapat seperti apapun, padahal kita diatur oleh mekanisme norma nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sikap konsumerisme ini biasanya muncul dari nilai-nilai kebebasan. Orang ingin bebas mengekspresikan dirinya. Yang ketiga adalah gaya hidup, lifestyle seseorang. Saya sudah katakan tadi bahwa bagaimana misalnya kalau kita posting nongkrong di tongkrongan yang tanda petik warung mas-mas dibandingkan yang di McDonald. Orang lebih seakan-akan sikap konsumerisme, orang yang memiliki jiwa konsumerisme itu lebih melihat brandednya. Pakaian dilihat sebagai suatu hal transformasi bahwa dia lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Ada gaya hidup, ada euforia-euforia tersendiri. Gaya hidup tersebut akan dilihat sebagai suatu bentuk, inilah identitasnya. Padahal itu adalah merusak nilai-nilai daripada kehidupan seseorang.
akan melahirkan sifat konsumerisme. Kalau kita lihat dari gambar gaya hidup konsumerisme, wah murah banget. Ada slogan kemarin kan murah banget. Akhirnya juga, wah murah banget masuk penjara. Before and after. Bagaimana misalnya sekarang orang ingin menjadi orang Korea, memaksakan muka, memaksakan dirinya misalnya seperti apa. Karena persoalannya dia lebih dilihat berdasarkan apa yang tampak dari mukanya, bukan berdasarkan inner beauty-nya ya. Before and after. Banyak yang terjadi sekarang ini. Orang operasi plastik pergi ke Korea untuk operasi plastik. Tujuannya untuk apa? Untuk balik modal misalnya. Untuk pola kehidupannya lebih nyaman. Untuk mendapatkan seseorang yang lebih nyaman dan lebih memiliki benefit dibandingkan sebelumnya. Wah murah banget ini yang terkenal ya. Slogannya murah banget. Ini hanya berdasarkan misalnya dilihat dari brandednya. Dia bagaimana mengusik nilai kemiskinan kita. Seakan-akan meronta nilai kemiskinan seseorang. Kalau membaca postingannya Indra Kents. Yang ketiga, sekarang orang lebih melihat bagaimana status seseorang itu berdasarkan nilai materialnya. Gaya hidup konsumerisme diukur berdasarkan tataran nilai materialnya. Harta tatahnya yang dilihat. Keempat, terjadinya kerusakan lingkungan. Seperti yang kita lihat bahwa industrialisasi secara besar-besaran yang tidak terkontrol seperti apa, itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut biasanya berefek kepada misalnya munculnya industrialisasi. Tidak bisa kita pungkiri, industri yang tidak tertata dengan baik akan melahirkan suatu polusi. Efek dari polusi tersebut tentunya akan merambah kepada kesehatan masyarakat tersendiri. Terjadinya kerusakan ini juga misalnya bisa dilihat dari nilai modernisasinya. Negara membuka kerang secara besar-besaran. Masyarakat ditata seperti apa? Modernisasi, ruang-ruang modernisasi tersebut, bagaimana sirkulasi antara satu budaya dengan budaya lain. Pertukaran budaya seakan-akan terjadi secara cepat. Itu bisa terjadi karena persoalan apa? Modernisasi ini akan merambah pula kepada industrialisasi. Semakin modern satu negara, maka semakin berkembang nilai-nilai industrinya satu negara. Kepada eksistensi adat istiadat berkurang. Ingat, faktor yang sangat mendalam pula dalam suatu misalnya nilai negatif perubahan sosial adalah adat istiadat yang berkurang. Sebagai masyarakat yang memegang teguh, sudah dititahkan sebagai masyarakat yang nilai-nilai sirinya harus tinggi, ada yang bergeser dalam satu masyarakat kita. Ada suatu hal yang bergeser karena persoalannya apa? Karena nilai adat istiadat ini semakin hari semakin ditinggalkan. Ada nilai dan norma yang semakin hari semakin ditinggalkan. Bagaimana budaya tabik sekarang sudah berkurang dalam suatu ruang lingkup masyarakat kita. Yang dikenal sekarang lebih banyak highbrow, high seas, lebih banyak terjemahan-terjemahan seperti itu. Padahal pada entitasnya kita adalah masyarakat yang sangat beradab. Sangat beradab dengan konteksnya seperti apa. Konteks kita sudah terbiasa dengan tabe, tapi karena lebih banyak terjerumusnya kontaminasi nilai-nilai budaya lain, akhirnya itu menjadi tergerumus. Ada nilai kebudayaan. Ada nilai kebudayaan modern yang dilihat. Orang tidak keren kalau tidak highbrow, high seas. Mana bosku? Orang tidak keren dengan persoalan-persoalan seperti apa. Dibandingkan tabe, dibandingkan sapaan-sapaan yang dulu itu yang lebih elegan dengan sapaan-sapaan tabe, memulai sesuatu dengan tabe. Sekarang ada yang bergeser, ada eksistensi adat istiadat yang berkurang dalam satu masyarakat. Karena persoalan apa? Ingin dicap sebagai orang yang modern. Padahal terjemahan modern, kalau misalnya kita lihat secara lebih jauh, modern itu adalah cara berpikir yang ilmiah, yang konstruktif, tetapi nilai-nilai positifnya lebih baik. Orang tahu, saya ketinggalan zaman loh kalau pakai seperti ini. Ketinggalan zaman kalau misalnya menggunakan pakaian-pakaian yang seperti apa. Nih, contoh sederhananya. Untuk lebih dikesan sebagai modern, mereka membawa jas seperti apa, buket, pakai apa. Padahal kalau misalnya ditilik dari misalnya latar belakang bangsa kita sebagai bangsa
yang lebih banyak nilai-nilai kebudayaannya, 13 ribuan lebih terdistribusi di mana-mana nilai kebudayaannya. Kita ini tinggal milih loh, mau pakaian seperti apa. Kita memiliki misalnya identitas masing-masing suku itu ada. Bugis Makassar ada. Bugis ada, Makassar ada, Jawa ada Jawa, adat Minang ada. Tinggal kita milih. Supaya apa? Supaya melekat nilai-nilai daripada identitas suku bangsa kita. Ada yang bergeser. Yang keenam, mengenai lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Kalau dilihat dari misalnya definisinya, lembaga sosial merupakan himpunan dan norma dalam segala tingkatan yang berkisar dalam suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya apa? Sarjana Sukamto mengatakan bahwa himpunan dari norma. Ingat, norma. Norma itu adalah tatanan yang sudah melekat. Jadi dia bersifat memaksa. Apa bedanya nilai dengan norma? Perbedaan nilai dengan norma itu adalah kalau nilai masih belum bisa diterjemahkan secara paksa. Tidak ada unsur pemaksaannya. Tapi kalau norma biasanya ada unsur pemaksanya. Ada himpunan dari norma dalam suatu tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Apa kebutuhan pokok masyarakat kita? Kebutuhan pokok masyarakat kita ini adalah bagaimana kita merasa nyaman dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Merasa bahwa kita ini enjoy dalam melakukan kehidupannya. Ada pengayom, ada atribut yang melekat, dan ada aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam hal tersebut. Seperti lembaga keluarga. Ingat, jauh sebelumnya bahwa norma-norma dalam norma sosial itu ditilik berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Contoh, lembaga sosial dalam suatu masyarakat itu adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga. Apa fungsi lembaga keluarga? Lembaga keluarga itu adalah produk pertama. Tidak ada seorang anak yang langsung jalan. Keluargalah yang menentukan kualitas anak tersebut. Keluargalah yang memegang peran paling pertama dan utama dalam kehidupan untuk melahirkan suatu sosok masyarakat baru. Ada dalam suatu keluarga yang terjadi, ada pergeseran dalam suatu keluarga. Tidak bisa kita pungkiri sekarang dengan adanya teknologi yang tinggi, orang sekarang masing-masing seakan-akan sungkan untuk misalnya seperti apa. Keluarga kita banyak bertitik tolak kepada misalnya kontaminasi daripada teknologi. Masing-masing di rumah, anaknya yang kecil pun seakan-akan diberikan gadget untuk seperti apa supaya lebih tenang lagi. Bagaimana orang satu rumah tetapi main SMS-an. Satu rumah tapi main chatan. Padahal dulu, bayangkan nilai kekompakan seperti apa. Ada kesalahan-kesalahan dalam ruang-ruang lembaga keluarga kita. Kalau misalnya Erich Fromm mengatakan bahwa keluarga kita ini seakan-akan mengalami suatu pergeseran yang sangat mendasar. Pergeseran seperti apa? Fungsi keluarga sebagai fungsi afeksi, fungsi pelindung, penyayang, diganti oleh teknologi. Diganti oleh ruang-ruang yang berbasis teknologi. Diganti oleh gadget. Contoh, coba kita lihat. Ada lembaga pendidikan. Semakin tinggi misalnya pendidikan, maka akan semakin maju beradab suatu masyarakat tersebut. Ada lembaga pendidikan yang terjadi. Fungsi lembaga pendidikan apa? Fungsi lembaga pendidikan adalah poin pertama dalam undang-undang selalu dikatakan. Dalam undang-undang dasar kita pun diterjemahkan secara jelas. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pendidikan itu harus maju. Ini yang saya katakan tadi. Kerawanan dalam keluarga kita itu terjadi. Orang tua asik dengan gadgetnya sendiri, sehingga anak terabaikan begitu. Terabaikan kasih sayangnya, padahal fungsi lembaga keluarga adalah fungsi untuk menyayangi, fungsi afeksi, melindungi, fungsi mengajarkan. Ingat, keluarga itu adalah produk pertama pengajaran itu dimulai dari keluarga. Buruknya suatu insan baru, seorang anak, apabila terjemahannya salah di keluarganya.
keluargalah yang menentukan kualitas anak. Semakin bagus misalnya produk didikan dari keluarga, maka anak akan terbentuk nantinya seperti apa. Walaupun ada kasus-kasus tertentu, itu di luar daripada generalisasinya. Yang ketiga adalah, ini yang terenyuh sekali. Artinya bahwa lembaga hukum kita ini seakan-akan banyak sekali, ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Ada hal yang terjadi dalam lembaga hukum kita. Yang terjadi dalam lembaga-lembaga hukum kita. Bagaimana kasus yang lagi ngetren sekarang ini seperti apa. Oknum polisi yang seperti apa. Itu ada yang terjadi dalam ruang lembaga hukum kita. 7. Kontra adalah munculnya paham duniawi. Ada yang bertanya mungkin, apa itu paham duniawi? Perubahan sosial terjadi dalam satu masyarakat menimbulkan paham duniawi. Artinya apa? Masyarakat lebih mementingkan urusan keduniawian. Lebih melihat bagaimana harta tahta. Harta dan tahta itu seakan-akan menjadi konsumsi yang paling penting dalam kehidupan ini. Contoh pengaruh keduniawian adalah, yang pertama mengenai tingkat konsumerisme. Ingat, konsumerisme sudah dijelaskan di poin awal tadi bahwa konsumerisme ini dilihat berdasarkan hal yang melebih-lebihkan. Dilihat berdasarkan nilai brandednya seseorang. Apa yang ingin dibeli bukan berdasarkan asas kebutuhan, tetapi asas misalnya prestaisnya. Asas yang dilihat berdasarkan asas prestaisnya. Ada hal yang lebih dilihat berdasarkan seakan-akan dipuji. Kalau saya membeli ini, saya akan mendapat tingkatan-tingkatan dalam satu masyarakat. Ada level-level yang naik dalam kehidupannya. Paham sekularisme. Paham yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Ini yang paling berbahaya. Pengaruh keduniawian, kalau sudah antara urusan agama dengan urusan ruang lingkupnya dipisahkan, maka apa? Tidak ada lagi aturan-aturan yang bisa mengikat. Tidak ada lagi misalnya hal yang lebih dijadikan sebagai pacuan. Yang ketiga adalah hedonisme. Adalah paham yang suatu menganggap bahwa hidup ini bertujuan untuk mencari kebahagiaan saja. Seakan-akan dia tidak pernah mati. Seakan-akan melihat bahwa saya ini adalah makhluk yang abadi, tidak akan mati. Padahal entitasnya kita ini akan mati nantinya. Apa kesimpulan yang bisa kita lihat? Kesimpulan yang bisa kita terjemahkan dari hal tersebut adalah terjadinya, poin pertama adalah terjadinya disintegrasi sosial. Masyarakat kita ini terjadi disintegrasi, terjadi perpisahan-pemisahan, ada sub-sub unsur yang terjadi karena dampak negatif. Yang kedua, terjadinya pergolakan daerah. Yang ketiga, sifat konsumerisme. Sudah saya uraikan bagaimana sikap konsumerisme itu dilihat berdasarkan nilai prestaisnya, nilai keunggulan-keunggulannya. Ada nilai-nilai tersendirinya yang dilihat berdasarkan hal itu. Yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan. 5, eksistensi adat berkurang, munculnya paham lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal, dan munculnya paham duniawian. Oke, kita masuk ke sesi pembahasan soal. Kira-kira misalnya kalau soalnya seperti itu, seperti ini maksudnya. Budaya populer berkembang pesat seiring perkembangan teknologi dan informasi. Padahal tidak semua budaya populer sesuai dengan budaya lokal. Ketidaksesuaian budaya populer dengan budaya lokal dapat menimbulkan dampak negatif. Ingat, dalam mengerjakan soal itu ada keywordnya. Ada kata-kata kunci yang harus kita bungkus rapi, kita lihat seperti apa. Budaya populer. Ada budaya populer. Budaya populer berkembang pesat sering berkembang teknologi informasi. Padahal tidak semua budaya populer sesuai dengan budaya lokal. Jadi ada terjemahan budaya yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketidaksesuaian budaya populer dengan budaya lokal dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif perubahan sosial tersebut dapat dicegah dengan cara. Kira-kira apa jawabannya di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, jawabannya adalah E. Mengembangkan kebudayaan lokal. Ingat, contoh-contoh misalnya gambar-gambar yang saya berikan tadi bagaimana menggambarkan kebudayaan lokal. Jangan malulah dengan identitas diri kita sendiri.
Malu itu harusnya kita malu karena kita ini adalah produk imitasi. Menganggap diri kita misalnya ngetren, tetapi pada entitasnya kita menanggalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam bangsa kita. Yang kedua, perkembangan teknologi semakin canggih mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi kapanpun. Salah satu mengakses situs jual beli daring. Masyarakat kini tidak lagi direpotkan karena harus bertemu dengan penjual atau datang ke toko. Masyarakat hanya tinggal mengakses melalui gawai dengan cepat barang-barang yang ingin dibeli tersaji di layar. Kondisi tersebut, ada keywordnya. Kondisi tersebut berdampak pada perubahannya tatanan sosial. Perkembangan teknologi semakin canggih. Ingat, semakin canggih suatu perkembangan teknologi akan berdampak pula kepada misalnya nilai tatanan perubahan tersebut. Kira-kira dari misalnya jawaban tersebut apa ya? Perkembangan teknologi yang semakin canggih mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi. Masyarakat hanya tinggal mengakses melalui gawai dan cepat barang-barang yang dibeli tersaji di layar. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan tatanan sosial seperti apa? Penurunan cinta terhadap budaya lokal, pergeseran nilai dan norma hukum, penyalahgunaan teknologi secara nyata, peningkatan pola konsumsi dalam masyarakat, perubahan budaya lokal secara total. Apa kira-kira? Jawaban yang benar adalah setelah iklan berikut ini. Oh, bukan ya. Jawaban yang benar adalah peningkatan pola konsumsi. Ingat, sekarang orang lebih mudah. Tinggal mesan GrabFood, Grab apa, tinggal mesan. Semuanya akan terakses dengan baik. Akan semakin meningkat pola konsumsi dalam suatu masyarakat. Perkembangan pabrik di berbagai wilayah menunjukkan peningkatan industrialisasi dapat menimbulkan dampak positif. Ingat, jangan terkecoh dengan bahasa dampak positifnya. Tapi lihat keyword yang dibawanya. Akan tetapi industrialisasi juga dapat menyebabkan dampak negatif. Kita biasanya mikir, oh ini dampak positif loh. Padahal ada kata kunci di bawahnya, itu dampak negatif. Kira-kira misalnya dari hal tersebut, apa yang bisa kita lihat? Jawabannya. Akan tetapi industrialisasi juga dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu apa? Industrialisasi akan menyebabkan dampak negatif apa? Pencemaran lingkungan meningkat. Semakin misalnya tinggi misalnya hal tersebut, akan semakin terjadi. Pencemaran akan terjadi dalam suatu masyarakat kita. Pencemaran terjadi. Industrialisasi pabrik-pabrik itu akan menyebabkan terjadi pencemaran. Oke, sejauh ini sebagai titik closing, saya katakan bahwa tetaplah melakukan suatu hal yang lebih positif. Tetaplah melihat hal tersebut berdasarkan rangkaian yang lebih kepada dalam hidup kita. Ingat, rangkai kehidupan kita lebih baik, buat suatu kebijakan yang lebih bermanfaat. Sebaik-baiknya umat adalah mampu berbuat baik bagi orang lain. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dari hal kecil itu akan merambah hal yang besar. Tetaplah menaruh kebaikan bagi sesama. Karena hukum tebar semai itu akan berlaku. Siapa yang berbuat, dia yang akan memetik hasilnya. Saya Askarim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdaski.